Halo Sobat Bola, selamat datang lagi di Timnas News, sumber paling lengkap buat kamu yang mau tahu perkembangan terbaru Timnas Indonesia. Sambil ngopi santai, hari ini kita bakal ngebahas dua pertandingan uji coba Timnas U23 Indonesia melawan U3 Mali. Hal yang paling penting, seperangkat siap Garuda Muda menuju SEA Games Thailand. Pertemuan pertama digelar di Stadion Pakansari. Dan ya, jujur aja, hasilnya nggak terlalu manis. Indonesia kalah 0-3 dari Mali. Mali tampil lebih tajam, lebih cepat, dan memanfaatkan kelengahan lini pertahanan kita. Leg pertama ini seperti tamparan awal, tapi tamparan yang bikin bangun. Tapi, beda cerita di leg kedua. Timnas U23 Indonesia bangkit, main lebih berani, lebih ngotot, dan sukses unggul 2-1 lebih dulu. Sayangnya, Mali bisa nyamain skor lewat serangan cepat jadi 2-2. Tapi yang jelas progresnya kelihatan. Dari kalah telak ke hasil imbang yang jauh lebih kompetitif. Oke, sambil seruput kopi, kita bahas sedikit lebih dalam ya. Leg pertama, Indonesia kalah start, kehilangan kontrol lini tengah, dan Mali manfaatin celah itu. Leg kedua, tim pelatih kayaknya baca ulang permainan. Pressing lebih berani, build up lebih rapi, dan kreativitas serangan meningkat. Kedua pertahanan. Ini PR terbesar. Dan squad leg ini nunjukin kalau transisi bertahan masih belum konsisten, terutama ketika lawan counter cepat. Ketiga, serangan dari Mandek di leg pertama jadi hidup di leg kedua. Gol-gol Indonesia nunjukin kalau kita punya potensi lewat kombinasi cepat dan kreativitas pemain depan. Nama-nama seperti Zylstra dan Struwijk mulai nunjukin peran penting. Keempat, mental and character team. Ini yang keren, habis kalah 0-3, timnya nggak jatuh. Di leg kedua mereka justru tampil makin pede. Ini modal penting buat turnamen kayak SEA Games. Nah, pertanyaannya, dengan dua hasil ini, apakah Indonesia sudah siap menuju Asia Games Thailand Desember nanti? Jawabannya, menuju siap, tapi belum final. Positifnya, progres dari leg 1 ke leg 2 nyata. Serangan mulai variatif, mental bangkitnya bagus, chemistry antar pemain makin kelihatan. PR-nya, pertahanan harus lebih disiplin, terutama menjaga keunggulan. Transisi bertahan mesti lebih cepat. Konsistensi main 90 menit masih perlu diasah. Kalau tiga hal ini dibenerin di sisa waktu sebelum berangkat ke Thailand, peluang Indonesia buat berbicara banyak di SEA Games itu besar banget. Jadi itulah ulasan dua leg uji coba Indonesia kontra Mali. Nah, dari pahit ke manis, dari kalah besar ke tampil percaya diri. Perjalanan Garuda Muda menuju SEA Games masih panjang, tapi arah perbaikannya sudah jelas. Kita tinggal berharap pemain makin padu, fisik makin siap, dan taktik makin matang. Jangan lupa pantau terus update terbaru di Timnas News, info Timnas Indonesia terkini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sambil tetap ngopi, tetap dukung Garuda.